Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pembahasan MTCNA router OS tools ya. Sekarang saya mau bahas router OS tool. Oke. Jadi di Mikrotik itu banyak sekali tools ya yang bisa kita gunakan gitu untuk keperluan kita membantu cek koneksi atau apapun gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tools router OS ya. Yang pertama itu ada email, yang kedua ada NetWatch, yang ketiga ada ping dan traceroute, yang keempat ada profiler. Nah, email ini bisa kalian gunakan untuk mengirimkan informasi, log, warning atau dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya email router kalian mati gitu, nah itu bisa dikirim pesannya itu ke email kalian gitu. Jadi kalian mendapatkan informasi bahwa ada salah satu host yang mati atau router yang mati gitu kan. Atau begitupun routernya hidup kembali, dia bakal dikirim ke email kita. Itu bisa dilakukan ya. Lalu ada NetWatch. NetWatch ini bisa digunakan untuk memantau host up down berbasis ICMP. Lalu ada bisa juga kita menambahkan skripnya ya, script. Jadi kita atur ya dengan script tersebut hostnya hidup atau mati gitu ya. Lalu ada ping dan traceroute yang ini biasa kita gunakan nih sehari-hari ya untuk cek koneksi lah gitu ya. Lalu ada profiler, di sini bisa digunakan untuk melihat detail penggunaan CPU load ya. Pertama, email. Tools yang memungkinkan Anda mengirimkan email dari router OS ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi kalian bisa ngirim email dari router ke email kalian gitu ya. Lalu dapat dikombinasikan dengan tools lain di router OS. Nah, jadi email ini bisa dikombinasikan gitu ya dengan log atau dengan yang lainnya, dengan NetWatch juga bisa gitu ya tadi. Nah, untuk membukanya kalian tinggal klik menu tools lalu email gitu. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita bisa mengirim email, pesan email ke email kita ya. Nah, pertama kita setting email kita dulu ya di sini. Servernya IP public kalian berapa gitu ya. Lalu di sini portnya 443 berarti yang secure ya. Yang HTTPS. Star TLS-nya yes, kita yes kan. Nah, ini kita setting menggunakan email kita gitu ya. Email kalian apa gitu ya. Di sini tinggal masukkan email kalian dan password emailnya. Setelah itu kita send email. Kalau mau kita kirim email, kita pilih send email. Di sini nanti akan muncul tampilan yang ini, kirim kemana gitu ya. Kirim ke email kita yang satunya lagi gitu misalnya. Kalau kita punya dua email gitu ya. Email saya yang pertama ini sebagai setting emailnya yang bakal ngirimnya, dan ini yang nerimanya gitu. Email yang mengirimnya saya menggunakan yang nomor 89, email yang nerimanya 08 gitu ya. Dari email ini subjeknya tes. Oke, ininya tes hanya untuk contoh aja ini ya, seperti ini. Tinggal send email, nanti akan terkirim dengan syarat Mikrotiknya terkoneksi ke internet gitu ya. Selanjutnya ada NetWatch. Ini memungkinkan Anda untuk memonitor status device ya, host gitu ya, PC atau klien kalian gitu, apakah mati atau hidup gitu ya. Ini protokol yang menggunakan ICMP, bisa ditambahkan script ketika up down ya, otomatis maksudnya gitu ya. Jadi ketika hostnya mati dia akan otomatis terlihat gitu ya. Nah, ini sangat berguna sebagai kita administrator gitu ya. Ketika membuat file oper, jika gateway down dia akan terlihat, oh ini salah satu hostnya mati gitu. Bisa mengirim info up down ke email via script. Nah, ini digabungkan tadi email dengan NetWatch ya. Jadi otomatis ketika hostnya mati dia akan mengirim email. Bisa dilakukan seperti ini ya. Kita buka NetWatch, kita klik tambah, hostnya berapa, IP hostnya kita ketikkan saja. IP hostnya misalnya umumnya itu kan kita ngasih host ke lokal itu kan 192.168 1 titik sekian gitu ya. Nah, ini ketika kita taruh di sini, kalau up
pesan yang infonya apa nih message-nya, link up gitu atau hidup lah, bebas ya. Kalau down ya down gitu. Tinggal diatur aja. Selanjutnya kita bahas ke ping dan threshold. Nah, ini tools umum ya, standar ya ketika kita mau cek koneksi internet ataupun ke host gitu, kita bisa pakai ping dan threshold gitu ya. Nah, ini bisa kita cari, bisa kita gunakan di menu tools, pilih ping atau pilih threshold, terserah ya. Lalu selanjutnya ini tools sederhana untuk troubleshooting juga ya, bisa digunakan ya. Ketika mati kan berarti ketahuan nih, oh ini host ini dalam keadaan mati gitu ya. Jadi kita bisa cek gitu. Kan kalau kita pakai ping itu pesan yang muncul kalau berhasil TTL ya, time to left. Kalau misalnya hostnya mati bisa unreachable atau request timeout gitu ya. Lalu di sini bisa digunakan untuk memeriksa device up atau down dan memantau latensinya dengan mengirimkan ICMP echo ping ya. Menampilkan jalur routing. Nah, ini threshold ya. Threshold menampilkan jalur routing yang dilalui dan beberapa latensinya. Threshold ini ya. Ini threshold. Mudah digunakan untuk melacak jalur yang sedang bermasalah. Ini juga threshold. Fungsi threshold yang ini ping ya, yang atas. Nah, ini contohnya kita ke menu tools lalu pilih ping. Nah, misalnya kita mau nge-ping ke google.com, berarti cek koneksi internet ya, connect apa enggak. Coba saya ada gak ya inbox connect internet gak ya. Coba ya, saya tools ping, ping. Saya coba ping google.com start. Nah, ini berarti terhubung ya. Kalau seperti ini berarti terhubung. Coba misalnya saya ping ke IP ngasal gitu ya. 192.168.200.1 coba bisa. Start. Nah, timeout berarti nggak terhubung ya, karena ini IP asal aja gitu, ngecek gitu. Ketika ke Google bisa ya, google.com bisa terhubung, berarti ini mikrotiknya koneksi ke internet gitu ya, atau ke youtube.com connect juga ya. Oke, jadi seperti itu fungsi ping ya. Lalu nah, ini kita kalau mau cek threshold ya, threshold itu kita IP nya berapa sih, misalnya host saya berapa ya, harus berapa melewati gateway mana aja gitu ya. Coba ntar dulu IP saya berapa nih, 100.1 ya, 172.20.10.4 ya. Kita sebenarnya bisa lihat di sini sih routes, IP routes ya, gateway-nya kemana aja gitu. Nah, jadi kita bisa juga menggunakan tools traceroute. Mana traceroute? Traceroute. Nah, di sini misalnya ke 888 nah, ke google.com gitu kan ya. Nah, ini pertama melalui gateway ini dulu ya. Ke yang lainnya timeout ya. Nah, langsung ke 88 ya. Langsung ke 88 ya. Ya, langsung ke 88 threshold. Dari sini langsung ke 88. Enggak, karena emang saya menggunakan wifi gitu ya, menggunakan wifi hotspot dari handphone, jadi dia langsung ke gateway-nya ini ya, dari si handphone gitu ya. Kalau misalnya kalian dari router sekolah biasanya banyak gitu, melalui jalur gateway mana aja yang dilewati gitu ya, seperti itu. Kalau ini kan gateway-nya banyak yang dilewati ya, tuh ada 10, 5, 22, 2551, 1921, ini gateway semua nih yang dilewatin. Jadi sebelum ke Google dia harus melewati ini dulu, ke gateway ini dulu, kelihatan gitu. Kalau dari hotspot seperti itu langsung ya. Selanjutnya ada tools profiler ya, CPU load, tools yang menampilkan CPU load. Nah, ini kita bisa lihat CPU kita sedang bekerjanya seberapa persen gitu ya. Di sini detail penggunaan CPU tiap proses. Tool kalau mau lihat tinggal tools profile gitu ya. Kalau merah berarti dia penggunanya lagi besar gitu ya. Kalau ini biru ini masih aman, berarti lancar ya. Selanjutnya ada router identity. Router identity ini membantu untuk mengidentifikasi device router mikrotik ya. Cara nyetingnya ada di default. Kalau defaultnya itu mikrotik bawaan dari pabriknya.
Kalau kalian mau nyeting, kalian bisa klik menu sistem identity. Ini identity itu ibaratnya nama routernya ya. Router yang kita konfigurasi mau kita kasih nama apa gitu, bebas. Contoh kalau misalnya di sekolah itu kalau lagi uji kom atau uji level, kalau mikrotiknya nggak dinamain, di sini misalnya sistem identity mikrotik semua, itu kadang juri atau penilai suka bingung ini punya siapa namanya gitu ya. Jadi harus kita namain, misalnya di sini belajar. Nah, kita namain, kita oke, maka di sini namanya akan berubah ya, belajar IT ini. Atau ketika kita coba login lagi di sini akan terlihat namanya identitinya belajar IT. Oh, berarti ini router mikrotik kita ya. Karena kalau uji kom kadang suka terdetek mikrotik teman kita gitu ya, di sini banyak. Kalau misalnya identitas yang nggak dirubah, mikrotik semua, kita nggak tahu gitu punya kita yang mana dan harus hafal IP-nya gitu ya. Jadi identitasnya sangat penting lah gitu ya, diganti ya, untuk menentukan identitas router. Nah, ini cara nyetingnya tadi ya, kita sudah saya contohkan tadi. Selanjutnya log dan debug. Logging sangatlah penting ya untuk melacak histori dan informasi router OS. Log dapat disimpan secara permanen. Log dapat dilihat di menu log, router OS, CLI log. Nah, jadi log ini kayak semacam informasi gitu, apa sih yang udah dilakukan gitu ya. Kita bisa lihat di sini di log. Nah, ini ya. Nah, di sini. Ini up. Ether 5 up. Nah, ini lognya. User admin login. Kayak tuh. Jam berapa tuh. Kelihatan ya. Jadi kalau misalnya ini mau disimpan juga bisa, kita harus ngatur di apa ya, lupa saya namanya tuh, di sistem logging. Nah, di sini di sistem logging ya. Nah, di sini kalian mau disimpan apa gitu ya, di mana, di disk gitu ya. Biasanya sih saya nyimpen di disk gitu ya, karena kalau di memori takutnya memorinya penuh jadi lemot juga gitu ya biasanya. Nah, ini yang tadi logging, sistem logging ya. Di sini kalian bisa nambahin topiknya apa gitu ya, debug, prefixnya apa, tinggal diatur. Actionnya kalau saya biasanya simpan di disk gitu ya, karena penyimpanannya lebih besar. Nah, sistem logging, tipe logging disk, log disimpan router di storage tuh di disk ya. Kalau kita pilih disk, dia bakal disimpan di disk. Echo itu untuk apa? Untuk ditampilkan router OS konsolnya. Email log dikirim ke email. Memori log disimpan memori. Remote log disimpan di style server eksternal. Seperti itu fungsinya ya. Lalu di sini misalnya kita mau bikin ya action 1 tipenya memori atau apa, tipenya bebas lah ya. Selanjutnya monitoring tools ya. Router OS juga menyediakan beberapa fitur monitoring ya, yang untuk memantau traffic interface kita itu Ether 1, 2 sampai 5 atau sesuai jumlahnya gitu. Bisa kita monitor ya melalui ada aplikasi monitoring ya, namanya Graphing nih. Kalau saya biasanya pakai Graphing ya. Jadi di sini ada pertama untuk monitoring kita bisa memonitoring interface traffic, itu ada di menu interface biasanya di sini. Kalau mau yang interface traffic, interface. Nah, ini interface. Nah, di sini kalian bisa lihat interface kalian gitu ya. Oh, ini R berarti yang running Ether ini nih, sisanya nggak running gitu ya. Ini yang running. R itu berarti running, yang sedang berjalan gitu interface. Sisanya berarti lagi nggak berjalan gitu ya. Bisa juga memantau torch ya, memantau traffic secara real time. Torch ini kalau nggak salah ada di tools dia. Tools torch. Nah, ini torch. Nah, ini ya, misalnya kita mau interface Ether 5, kita pantau, kita start gitu. Ini kita secara real time dia. Nah, dia akan berjalan, dia menggunakan berapa atau apa gitu ya, transfernya berapa gitu. Ini kita mau menggunakan torch bisa gitu ya, atau bisa juga di sini ada graphing ya, memantau traffic, dan external graphing SNMP ya, Simple Network Management Protocol. Nah, ini contoh tadi interface monitoring seperti ini, kita bisa memantau yang run ya. Ada, kalau ini PPO berarti dia tunneling seperti itu ya. Lalu ini torch, kita memantau Ether 1 dia internet berapa rate-nya, transfernya dan reserve-nya.
Ini sumbernya dari IP mana aja gitu ya. Contoh coba kita kan yang koneksi ke internet WLAN 1 ya. Coba kita start WLAN 1. Nah, ini IP ya. Ini IP-nya. Ini destination-nya Winbox, terlihat tujuannya ya. Kalau al bisa ya, al nggak bisa ya, bisa satu-satu dia. Nggak bisa langsung semua. Seperti itu touch. Lalu ada graphing. Nah, Mikrotik mempunyai fitur graphing MRTG internal yang akan mencatat. Nah, ini hanya ada di beberapa router bot aja sih, kayak seperti CRC. Kalau router bot saya kayaknya nggak ada dah. Coba saya cari graphing. Kalau graphing ada ya, kalau yang SNMP yang nggak ada ya. Low address semuanya diizinkan ya. Kalau misalnya mau Ether 5 aja, IP Ether 5 saya itu 192.100.1 ya. Ini sebenarnya bisa diatur sih sesuai, tapi ini coba aja semua. Nah ini kita bisa lihat di klien ya, di browser. Coba di browser. Bisa kan ya dilihat. 192.168 Grab coba Grab ya. Grab. Oh, nggak ada. Coba apa sih, lupa saya. Coba kita lihat di sini. Untuk grabbing kayaknya udah. Grab settingnya per 5 menit ya. Oh, Grabs. Oh, ada S-nya. Ya, Grabnya. Grabs, coba. Grab. Nah, ini ya. Kita misalnya mau lihat Ether 5. Nah, ini kita bisa memantau di sini ya. Nah, ini bisa nanti trafiknya jalan dia per apa tadi saya kalau nggak salah nggak diatur ya. Coba saya lihat dulu. Terus graphing mana graphing. Nah, ini diatur misalnya per 5 menit ya. Oke, defaultnya per 5 menit. Nah, ini tinggal ditunggu aja per 5 menit, berarti nanti dia jalan seperti itu ya. Selanjutnya SNMP. Graphing SNMP bisa disimpan di external graphing dengan menggunakan SNMP ya. Ini dihubungkan ke server bisa nih. Nah, IP SNMP ke server DB. Nah, kalau ini biasanya menggunakan dedut dia. Nah, ini dedut. Kalau Mikrotik saya nggak ada nih dedut. Nggak ada dedut kayak Mikrotik saya. Kalau mau tinggal ditambahin aja sih. Atau biasanya defaultnya dia ada di router yang CRC yang menengah ke atas gitu ya, yang untuk jaringan besar biasanya dia ada. Kalau ini kan entry level lah, jadi nggak ada defaultnya. Saja ada NTP ini fungsinya untuk mensinkronkan waktu antar router dan server gitu ya. Kita bisa buka di sistem clock, kita lihat waktunya sama apa enggak. Di sini sistem clock, nah jam 14.55 kayak sama ya. Sama sekarang jam 14.55. Berarti nggak usah disinkron, udah sinkron gitu ya. Nah, ini untuk mengaktifkan SNMP client, SNTP ya, SNMP. Kita bisa diaktifkan di sini ya. Kita biar bisa sinkron gitu dengan server kalau kita konfigurasi server. Oke, di sini ada soal ya yang sudah saya jawab ya. Ketika memiliki router bot baru, media apa yang dapat digunakan untuk terkoneksi dengan router dan melakukan beberapa konfigurasi dasar. Nah, ini bisa menggunakan Mac Winbox biasanya. Kalau saya biasanya menggunakan Mac Winbox ya. Menu apa yang digunakan untuk mengganti default port dari Winbox? IP service ya. IP service kalau kita mau mengganti port dan atau mengaktifkan atau menonaktifkan bisa di IP service. Router OS graphing digunakan untuk menampilkan penggunaan rata-rata traffic dan resource. Perhatikan pertanyaan di bawah ini. Menu username dan password akan disimpan pada backup file. Backup file dapat diedit. Seluruh konfigurasi akan disimpan file dari menu file disertakan pada backup file. Pernyataan yang benar tentang Mikrotik router OS backup. Ini tentang router OS backup ya. Kalau router OS backup itu dia nggak bisa diedit ya.
nggak bisa diedit. Kecuali kalau yang ekspor import dia bisa diedit. Ini kan berbicara tentang backup ya, berarti yang D salah, dan yang D file dari menu file disertakan pada file book. Nah ini salah juga ya, nggak disertakan dia. Jadi yang benar A dan C. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.